Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Budina dalam Badru Belajar dari Rumah. Apa kabar kalian semuanya? Budina berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua sudah memasuki pembelajaran tema 6. Dan hari ini Budina dan kalian semuanya akan belajar tema 6 subtema 1 mata pelajaran matematika. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Adakah yang masih ingat apa saja sih satuan waktu itu? Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan dengan waktu. Nah, untuk satuan waktu sendiri itu ada satuan waktu yang baku dan ada satuan waktu yang tidak baku. Nah, yang pertama kita akan mempelajari satuan waktu tidak baku. Nah, satuan waktu tidak baku itu biasanya dijelaskan dengan istilah waktu yang lama dan waktu yang singkat. Nah, sekarang kita akan menentukan kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan kegiatan yang membutuhkan waktu singkat. Pastinya kalian sudah tahu kan, kegiatan yang membutuhkan waktu lama itu berarti adalah kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang lama. Kalau waktu yang singkat itu biasanya kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang cepat. Nah, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Ada yang membutuhkan waktu singkat dan ada juga yang membutuhkan waktu sangat lama. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang membutuhkan waktu yang lama? Nah, pertama, mencuci baju. Mencuci baju pastinya merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, tidur. Nah, tidur biasanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, tidur siang dan tidur malam itu juga biasanya berbeda. Lebih singkat tidur siang daripada tidur malam. Kalau tidur malam itu biasanya waktunya lebih lama. Memasak, kemudian mandi. Sekarang, contoh kegiatan yang membutuhkan waktu singkat adalah minum, sikat gigi, memakai baju, dan menyisir rambut. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di sekitar kita yang selalu kita lakukan yang membutuhkan waktu lama dan membutuhkan waktu singkat. Nah, salah satunya adalah misalnya mengikuti kegiatan Zoom. Nah, kegiatan Zoom itu termasuk kegiatan yang membutuhkan waktu singkat atau membutuhkan waktu yang lama ya. Tentunya itu termasuk kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti yang Budina informasikan tadi, bahwa satuan waktu itu ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Yang pertama tadi kan yang berkaitan dengan satuan tidak baku, yaitu dituliskan dalam waktu lebih lama dan waktu lebih singkat. Nah, kalau untuk satuan baku pada waktu, itu ada detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Setiap hari kita berhubungan dengan waktu. Ada waktu yang singkat dan ada waktu yang lama. Nah, untuk satuan baku sendiri, waktu yang singkat itu diukur menggunakan detik, menit, dan jam. Nah, pada satuan baku, waktu yang lama diukur menggunakan hari, bulan, dan tahun. Nah, kita bahas satu-satu. Mulai dari waktu menit, detik, dan jam dulu. 1 menit itu sama dengan 60
detik. Budina yakin kalian sudah mengetahui ini. Kemudian 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Dan 1 bulan itu sama dengan 4 minggu, ada yang 5 minggu. 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Nah, ini juga bermacam-macam, ada yang lebih dari 30, ada yang kurang dari 30. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Kalian bisa melihatnya di kalender. Kalender di rumah kalian masing-masing, pastinya 1 tahun itu selalu ada 12 bulan. Dan 1 tahun itu ada 52 minggu, 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Nah, anak-anakku, di sini ada catatan dari Bu Dina. Ada bulan yang jumlahnya 31 hari. Nah, untuk bulan Februari ini istimewa sekali teman-teman. Kenapa kok dibilang istimewa? Karena pada bulan Februari itu terdapat 28, kadang 29 hari. Nah, pada tahun kabisat, bulan Februari ada 29 hari. Apa itu tahun kabisat, Bu Dina? Tahun kabisat itu adalah tahun kelipatan 4. Nah, terjadi 4 tahun sekali. Misalnya, tahun 2020 kemarin bulan Februarinya ada 29 hari. Nah, tahun 2021 nggak akan ada lagi 29 hari. Adanya sampai 28 hari. Kapan Bu Dina ada 29 hari lagi? Kelipatan 4. Dari 20 berapa berarti? 24, 2024, dan 2028, dan seterusnya. Makanya bulan Februari ini Bu Dina bilang bulan yang istimewa karena ada 28 atau 29 hari. Nah, sekarang yuk kita lihat jumlah hari setiap bulannya. Dari Januari sampai bulan Desember itu bermacam-macam. Ada yang 31 hari, ada yang 28 atau 29, dan ada yang 30 hari. Nah, kalau Bu Dina sendiri, Bu Dina lahir di bulan Oktober. Di Oktober itu terdapat 31 hari. Dan kebetulan tanggal lahirnya Bu Dina adalah tanggal 31 Oktober. Untuk kalian sendiri, kalian lahir pada bulan apa? Kemudian di bulan lahir kalian ada berapa hari ya? Silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas, kemudian lahir di bulan apa, kemudian jumlah harinya di bulan tersebut ada berapa hari. Nah, sekarang yuk kita berlatih. Tadi kan Bu Dina sudah menjelaskan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, Bu Dina, kalau misalnya 2 tahun berapa bulan ya berarti? Nah, dalam menyelesaikan ini kita bisa menggunakan operasi perkalian. Ya, kita tuliskan dulu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 2 tahun sama dengan titik-titik bulan. Tanda tanya ya. Kemudian jawabnya, 1 tahun berapa? 12 dikali, yang ditanya 2 tahun, jadi dikali 2 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi 2 tahun sama dengan 24 bulan. Kalau 5 tahun berapa bulan Bu Dina? Tinggal dikalikan saja. 12 dikali 5 sama dengan berapa? Silahkan kalikan sendiri. Oke? Nah, sekarang ayo berlatih mengerjakan halaman 27. Selanjutnya kita berlatih lagi. Nah, tadi dijelaskan bahwa dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Kalau 2 minggu berapa hari berarti Bu Dina? Kita juga bisa menggunakan operasi perkalian. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika 2 minggu berapa hari ya? Jawabnya adalah 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi 2 minggu sama dengan 14 hari. Jika 10 minggu berapa hari Bu Dina?
Silahkan kalian kalikan sendiri di rumah. Nah, sekarang ayo berlatih mengerjakan halaman 27. Anak-anakku, aktivitas sehari-hari kita selalu memang berkaitan dengan waktu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Ya, betul. Ada dua jenis jam nih teman-teman. Pastinya sudah tahu kan? Ada jam analog dan jam digital. Kalian bisa lihat ini adalah contoh jam digital. Dan kemudian ada jam analog. Nah, apa bedanya ya Bu Dina? Apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Nah, benar. Pada jam analog, waktu itu ditunjukkan oleh jarum jam. Nah, pada jam analog terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang biasanya menunjukkan menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Kalau pada jam digital, itu ditunjukkan oleh angka. Sekarang kita akan membaca jam analog. Nah, seperti kita tahu bahwa dalam jam analog itu terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang ini menunjukkan menit. Jarum pendek ini menunjukkan jamnya atau pukulnya. Nah, dan seperti kita tahu bahwa dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Nah, Bu Dina, yang garis-garis biru itu apa ya? Nah, garis-garis biru ini adalah yang menunjukkan menitnya. Jadi setiap angka itu terdapat 5 menit. Misalnya 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 5 menit, 2 ke 3 5 menit, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membacanya jika jarum panjang ada di angka 12? Nah, ini menunjukkan pada gambar pertama jarum pendeknya berada di angka 1. Berarti ini menunjukkan jam 1. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 12 tepat. Jika di angka 12 tepat, maka ini menunjukkan waktu kosong-kosong atau waktu pas. Jadi jam 1 tepat atau jam 1 pas. Oke, gambar yang kedua, jarum pendeknya tepat berada di angka 8 dan jarum panjang di angka 12. Jadi ini menunjukkan pukul 08.00 atau pukul 8 tepat. Oke, selanjutnya sama seperti yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan membaca skala menit. Tadi Bu Dina sudah menjelaskan bahwa jarak setiap angka itu terdapat 5 menit. 12 ke 1, 5 menit. 1 ke 2, 5 menit. Jadi kalau di total, misalnya jarum panjangnya ini berputar sampai dari jam 12 ke jam 12 lagi, itu sudah 60 menit. Nah, sekarang kita akan membaca pada gambar pertama. Jarum pendeknya terletak pada 4, pada angka 4. Dan jarum panjang melewati angka 12, tepatnya berada di garis biru yang bagian 2. Nah, ini menunjukkan pukul 4.02 atau pukul 4 lewat 2 menit. Selanjutnya, gambar yang kedua, jarum pendeknya melewati angka 5. Nah, dan jarum panjangnya berada pada angka 3, berada pada angka 6. Dan kalau kita hitung, ternyata jika di angka 6 itu adalah menunjukkan 30 menit. Jadi, dapat kita ketahui bahwa ini adalah menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit. Sekarang, ayo berlatih mengerjakan halaman 44 sampai halaman 45. Nah, dan yang perlu kalian ketahui adalah dalam 1 hari itu ada 24 jam. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Nah,
Kalau tengah malam berarti mulai pukul 00.00. Berarti itu pukul 12 malam sampai pukul 12 siangnya lagi. Nah, setelah pukul 12 siang itu adalah pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Nah, dengan demikian pukul 14.00 itu sama dengan pukul 02.00 siang. Nah, dan pukul 15.00 itu sama dengan pukul 3.00 dan seterusnya. Jika pukul 4 berarti berapa Budina? 4 sore berarti 16.00. Kemudian pukul 5 sore berarti 16.00 dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Kemudian, gambar kedua itu menunjukkan pukul 14.00. Jadi, pukul 14.00 itu sama dengan pukul 2 siang. Kalau berarti adalah 15.00 dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar menentukan lamanya kegiatan. Contoh, Siti belajar mengaji mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 10.00. Jadi berapa lama Siti belajar ngaji? Nah, untuk menentukan lamanya kegiatan, itu kita bisa menggunakan operasi pengurangan, sama seperti selisih. Ya, kita bisa menggunakan operasi pengurangan. Dengan cara mengurangi sampai pukul berapa mengajinya? Pukul 10, mulai dari pukul berapa? Mulai dari pukul 8. Nah, berarti jawabannya adalah 02.00, berarti itu menunjukkan bahwa lama belajar mengaji Siti adalah 2 jam. Contoh yang kedua, ayah melakukan perjalanan keluar kota selama 3 minggu. Berapa hari ayah berada di luar kota? Seperti yang tadi, 1 minggu 7 hari, berarti kalau 3 minggu adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi ayah berada di luar kota selama 21 hari. Sekarang kita bisa berlatih mengerjakan halaman 51. Alhamdulillah, itu tadi anak-anak yang dapat Budina sampaikan tentang satuan waktu. Semoga mudah dipahami oleh kalian dan semoga kalian diberikan kemudahan dalam mempelajari pembelajaran di tema 6 ini. Sampai bertemu di kegiatan Zoom meeting bersama guru kelasnya masing-masing. Sampai bertemu juga di pembelajaran selanjutnya. Budina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.